Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang baru mengatakan. Nama saya Syafil Fasan Syalpin dengan NIM 256100026. Saya Danias Berdianti dengan NIM 256100018. Saya Cecilia Melanggarusu dengan NIM 2561009. Saya Liana Bunga Setiawan dengan NIM 256100012. Oke guys, jadi kita akan membahas akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Bab ini mengkaji bagaimana para filsuf Yunani kuno memandang akal dan hati untuk memahami realitas dan manusia. Beberapa tokoh akan dibahas tentang perkembangan pemikiran mereka dari periode awal sampai era filsafat klasik. Baik, tokoh filsuf pertama adalah Thales. Ia hidup pada tahun 624 sebelum Masehi hingga 546 sebelum Masehi. Ia merupakan tokoh filsuf pertama dalam sejarah barat. Ia menegaskan bahwa kebenaran bisa dibuktikan melalui akal, bukan dengan mempercayai mitos-mitos. Ia juga mempercayai bahwa unsur dasar dunia adalah air, karena air adalah unsur paling penting bagi kehidupan manusia dan juga dapat berubah bentuk menjadi benda cair, padat, dan juga gas. Beliau berpendapat bahwa manusia harus meninggalkan kepercayaan supranatural karena sebab dan akibat atau asal-usul dunia dapat dibuktikan melalui akal sehat, bukan melalui mitos atau dewa-dewa. Tokoh yang kedua adalah Anaximander. Beliau hidup pada tahun 610 sebelum Masehi hingga 546 sebelum Masehi. Ia merupakan tokoh filsuf penerus Thales. Ia bisa dikatakan adalah murid Thales. Kalau Thales berpendapat bahwa unsur dasar dunia merupakan unsur fisik seperti air, bagi Anaximander tidak seperti itu. Bagi Anaximander adalah unsur dasar dunia adalah sesuatu yang tidak terwujud dan tak terbatas seperti apeiron. Asal-usul dunia terbentuk karena unsur panas dan juga dingin terpisah dari apeiron, sehingga sesuatu tersebut dapat muncul dan juga pergi kepadanya. Oke guys, selanjutnya ada Heraklitus dari 544 sampai 484 sebelum Masehi. Heraklitus memperkenalkan konsep logos dan hukum universal yang mengatur alam. Menurutnya dunia itu selalu berubah dan akal manusia harus bisa memahami perubahan tersebut. Dan logos itu hanya bisa dipahami melalui perenungan mendalam, bukan melalui emosi. Bagi Heraklitus, emosi dianggap menghalangi pemahaman logos. Jadi, hati yang penuh oleh amarah dan ketidaktahuan membuat manusia gagal memahami kebenaran. Selanjutnya ada Parmenides. Parmenides menganggap bahwa akal lebih tinggi daripada indera dan hati. Ada dua jalan akal, yaitu jalan akal dan jalan indera perasa. Selanjutnya ada Parmenides. Parmenides menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa dicapai melalui akal. Ada dua jalan yang dibedakan oleh Parmenides, yaitu jalan akal dan jalan indera atau perasa. Bagi Parmenides, akal lebih tinggi daripada hati atau indera dan perasa, karena hanya akal yang mengetahui bahwa realitas itu ada dan tidak berubah. Bagi Parmenides, emosi adalah ilusi, bukan jalan menuju pengetahuan. Selanjutnya adalah Zeno. Murid Parmenides terkenal dengan paradoks. Zeno menggunakan akal untuk mempertahankan ajaran Parmenides. Paradoks-paradoksnya seperti Achilles dan kura-kura, yang menunjukkan bahwa akal dapat mengalahkan persepsi indera. Bagi Zeno, akal mampu menunjukkan bahwa perubahan dan gerak hanyalah penampakan, bukan kenyataan. Zeno tidak menekankan peran hati, ia lebih fokus pada logika dan pertentangan akal indera. Selanjutnya Protagoras, tokoh sofis pertama. Protagoras berpendapat bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Artinya, kebenaran bersifat relatif, ditentukan oleh manusia sebagai subjek. Akal tidak lagi bersifat universal, tetapi bersifat pragmatis dan bergantung pada situasi.
Karena kebenaran relatif, emosi dan pengalaman individu juga menjadi bagian penilaian. Ia tidak mengutamakan akal sebagai alat menentukan kebenaran mutlak. Baik, yang selanjutnya yaitu Gorgias pada tahun 485 sampai 380 sebelum Masehi merupakan tokoh sofis radikal yang menggunakan akal untuk mengembangkan ajaran skeptisisme ekstrim. Yang pertama yaitu tidak ada yang benar-benar ada. Yang kedua, jika pun ada, manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang ketiga, jika pun tahu, manusia tidak dapat mengkomunikasikannya. Pandangan ini melemahkan posisi akal sebagai alat mencapai kebenaran. Hati dan emosi, yaitu karena kebenaran tidak dapat dipastikan, yang tersisa adalah retorika, yaitu seni meyakinkan orang lain melalui ucapan. Lalu selanjutnya yaitu emosi lebih kuat pengaruhnya daripada akal dalam retorika. Yang kedelapan yaitu Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, tokoh yang membawa filsafat kembali ke ranah moral. Yang pertama yaitu ada akal. Bagi Socrates, akal adalah kunci kebijakan. Yang kedua, tidak ada orang yang sengaja berbuat jahat, orang jahat karena tidak tahu. Yang ketiga, akal harus memimpin tindakan manusia sehingga manusia menjadi bermoral. Lalu yang kedua ada hati. Hati harus diarahkan oleh akal. Emosi buruk seperti amarah datang dari ketidaktahuan. Hati yang baik terbentuk saat akal tercerahkan. Plato adalah seorang filosof terkenal yang mengarang buku dialog yang berjudul Politeia. Nah, Plato ini tuh murid sekaligus sahabat dari Socrates. Plato juga pernah mengungkapkan bahwa pengertian umum itu sudah ada di alam ide beserta realitas itu sendiri. Kembali lagi membahas tentang mitos penunggu gua yang berada di bahasan dan karangan Plato itu. Mitos ini menjelaskan bahwa gua adalah dunia yang dapat ditangkap oleh indera. Nah, dunia ini juga bisa kan kalian tangkap oleh indera. Semisal kalian juga bisa mendengar, kalian bisa melihat, ya kan? Nah, lalu banyakkan orang dapat diumpamakan seperti tahanan yang terbelenggu. Mereka hanya bisa melihat bayangan itu tanpa mencari tahu bagaimana bayangan itu bisa muncul. Atau kenapa kita bisa melihat bayangan itu. Mereka tidak mencari tahu itu. Jadi mereka itu juga menganggap atau berpikir bayangan itu adalah realitas yang pasti. Nah, apa yang dilihat oleh beberapa orang yang dianggap tahanan yang terbelenggu di dalam gua itu, mereka itu melihat 3 bayangan, yaitu apa saja bayangannya? Yaitu yang pertama, kuda hitam. Kuda hitam itu menandakan nafsu. Yang kedua, kuda putih itu menandakan keberanian atau kemauan. Dan yang kusir itu menandakan akal. Nah, mereka itu hanya menerima itu saja tanpa mencari tahu apakah ada kemungkinan lain, apakah ada maksud di balik bayangan yang mereka tunjukkan itu kepada mereka. Mereka tidak mencari tahu itu. Dan ada beberapa orang yang berhasil keluar dari gua itu, yaitu adalah orang yang mulai mempertanyakan kebenaran akan bayangan itu. Dan tentu saja mereka dapat menemukan itu, yang dilambangkan sebagai orang yang keluar gua itu tadi. Nah, orang yang berhasil keluar dari gua itu, mula-mula mereka itu merasa heran, ya kan? Namun seiring waktu mereka itu dapat menemukan kebenaran atau ide yang baik. Untuk mencapai kebenaran, maka manusia, contohnya itu seperti kita menerima hoaks. Nah, kan kalau kita semisal menerima sebuah hoaks, itu kan ada 2 kubu kan pastinya.
Yang satunya itu pasti menerima dengan langsung, dan yang satunya itu pasti mencari tahu asal-usul hoax itu. Nah, yang mereka yang biasanya hanya menerima itu termasuk seperti golongan yang tahanan yang terbelenggu dalam gua itu. Mereka hanya melihat bayangan, mereka hanya menerima itu dan berpikir itu adalah sebuah kebenaran. Nah, yang satunya lagi mereka itu mempertanyakan, yang digambarkan sebagai orang yang keluar dari gua itu. Bagaimana untuk mencapai kebenaran? Menurut Plato, itu mereka itu harus melepaskan diri dari pengaruh indera yang dapat menyesatkan. Sebenarnya kan kalau kita hanya menggunakan indera, kita hanya melihat, kita hanya mendengar, tanpa kita mencari tahu lanjut dan tanpa kita menggunakan akal kita untuk berpikir, maka kita juga bisa tertipu kan, dan menganggap sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasa, sesuatu yang kita dapat rasakan oleh indera itu bisa menganggap kalau itu adalah sebuah kebenaran yang pasti, padahal bukan. Padahal bisa jadi bukan. Aristoteles ini adalah murid, juga guru serta teman dari Plato. Filsafat Aristoteles ini berbeda dengan filsafat Plato, yang dimana filsafat Aristoteles ini lebih sistematis, amat dipengaruhi oleh metode empiris. Antara tahun 340 sampai 355 sebelum Masehi, Aristoteles melakukan riset di Stagira dan terjadi persaingan. Hasilnya, ia hanya dapat menjelaskan prinsip sains, tapi juga mengajarkan politik, retorika, dan dialektika. Agak berbeda dengan Plato. Ia sangat tertarik pada pengetahuan dan kealaman dalam filsafatnya. Karena itu, ia mementingkan observasi dan metode empiris. Dalam dunia filsafat, Aristoteles itu juga terkenal sebagai bapak logika. Logikanya disebut logika tradisional, karena nantinya berkembang pada apa yang disebut logika modern. Logika Aristoteles itu sering disebut logika formal. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa matter dan form itu bersatu. Matter memberikan substansi pada sesuatu dan form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri atas matter dan form. Jadi, Aristoteles ini telah mengatasi dualisme Plato yang menambahkan matter dan form. Bagi Plato, matter dan form berada diri sendiri. Ia juga berpendapat bahwa matter itu potensial dan form itu aktualitas. Jika kalian belum paham tentang apa filsafat dari Aristoteles tentang matter dan form. Sebelum itu kan matter itu adalah materi. Kalau form itu adalah pembungkusnya. Materi, maksudnya materi itu seperti bahan yang untuk membentuk itu. Dan sedangkan form itu adalah wujudnya. Dan kita ambil contoh seperti meja. Meja itu kan bahan dasarnya atau matternya itu adalah kayu. Dan kayu itu dibentuk dan membuat kayu itu menjadi meja. Dibentuk menjadi susunan kayu, lalu menjadi papan datar dan kaki-kaki meja yang membuatnya menjadi meja yang berguna, bukan hanya sekedar tumpukan kayu. Dan
dan meja itu adalah formnya. Kita ambil contoh kedua, manusia. Manusia itu maternya atau bahan dasarnya, materinya, itu terdiri daging dan tulang. Mereka itu memiliki sifat-sifat esensial yang menjadikannya sebuah manusia. Jiwa rasional yang memungkinkan untuk berpikir dan merasakan. Oke guys, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas tadi yaitu Thales sampai Heraklitus menekankan akal sebagai dasar memahami alam. Parmenides dan Zeno menjadikan akal sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Kaum sofis seperti Protagoras dan Gages mulai meragukan kemampuan dan memberi ruang bagi relativitas serta retorika. Plato dan Aristoteles mengembalikan akal sebagai pemimpin moral, namun juga mengakui peran hati. Oke, dari 10 tokoh ini kita bisa melihat perkembangan dari rasionalisme awal, skeptisme, filsafat moral, dan etika rasional. Oke guys.